Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, sebagian jalan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur yang mengalami kerusakan atau amblas segera diperbaiki di tahun 2025 oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Namun sayangnya Dinas PUPR belum bisa memastikan berapa anggaran yang diperlukan untuk perbaikan sekaligus pembebasan lahan di kawasan tersebut. Beginilah kondisi sebagian jalan Sungai Lulut yang mengalami kerusakan parah atau amblas. Pantauan Banjar TV, kerusakan jalan terlihat jelas dari retakan aspal yang memanjang dengan celah lebar dan permukaan yang bergelombang. Itulah yang membuat pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati guna terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Praktis dengan kondisi ini membuat jalan tersebut rawan kecelakaan, terutama di musim hujan, dan pastinya menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara yang melintas. Menanggapi kondisi jalan tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Kalsel Mostohir Arifin mengaku sudah menyampaikan terkait kerusakan jalan di Sungai Lulut itu dalam forum rapat mitra kerja. Terlebih kawasan Sungai Lulut macetnya sangat parah, maka perbaikan itu harus segera diawali dengan pembebasan lahan di tahun 2025. Kita tekankan ya kepada Dinas PU Sungai Lulut itu karena artinya yang macetnya sangat parah, maka pembebasan itu kita minta segera dan pembangunan di situ kita minta segera karena sudah sangat urgensi banget daerah situ. Jadi itu nanti harus dibebaskan Bang lah, yang rencananya yang kiri kanan itu dibebaskan. Kalau untuk bagu anggarannya Bang menggunakan apa nanti Pak? Sudah disiapkan Di 2025? Di 2025 mudah-mudahan. Kalau yang untuk yang ini di 2004 ini perubahan adalah? Enggak belum masuk kayaknya perubahan. Di 2025 nanti dimasukkan. Sementara itu PLH Kepala Dinas PUPR Kalsel Andri Fadli menyatakan terkait kerusakan jalan Sungai Lulut tersebut akan segera dianggarkan di tahun 2025. Dan sejauh ini tim PUPR sedang turun melakukan peninjauan lokasi seberapa parah kerusakannya. Inilah yang membuat besaran anggaran belum bisa dipastikan untuk perbaikan ruas jalan Sungai Lulut tersebut. Nanti kita survei, nanti teman-teman di Bina Marga akan kita survei dulu ke lapangan seberapa parahnya, nanti segera kita sedang lanjutin. Untuk anggarannya Pak? Yang di perubahan kan atau di 2025? 2025. Mudah-mudahan 2025 nanti kita alokasikan untuk perubahan karena kondisi seperti ini waktu juga mepet, kemudian pelaksanaan juga terhambat, jadi untuk yang perubahan soalnya kita tidak bisa laksanakan. Berapa Pak estimasi untuk anggarannya untuk perbaikan itu yang di Sungai Lulut? Nanti kita hitung dulu Pak ya, kita bisa pastikan, nanti takut salah. Kita hitung dulu dengan teman-teman di Bina Marga. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, berkat adanya program optimalisasi lahan yang kini terus dilakukan para petani dari 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam setahun, membuat produksi padi di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan bahkan surplus. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Syamsir Rahman saat hadir dalam rapat Komisi 2 di DPRD Kalimantan Selatan belum lama tadi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Haji Gusti Syamsir Rahman menyebut, produksi padi di Provinsi Kalimantan Selatan kini bisa dibilang meningkat dan surplus. Pasalnya jika melihat produksi padi Kalsel pada tahun 2023 lalu, tercatat 820 ton dan di tahun 2024 meningkat menjadi 930 ton. Setidaknya hal itu disampaikan Syamsir di sela rapat kerja bersama Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalsel belum lama tadi. Syamsir menyebut peningkatan itu dipicu oleh adanya program optimasi lahan oleh para petani di 13 kabupaten kota. Dari sebelumnya bisa bertanam 1 kali dalam setahun, kini bisa menjadi 2 kali dalam setahun. Itu kegiatan optimasi lahan. Optimasi lahan itu adalah untuk kegiatan petani yang tadinya dia punya sawah 1 kali tanam, ya dia kita kasih bibit, kita kasih benih, kita kasih pupuk, kita kasih obat-obatan, mereka menanam untuk yang kedua kali. Itu bagi lahan yang 1 kali. Kemudian yang lahan 2 kali kita coba menjadi lahan yang tanam ketiga kali. Nah,
Kemudian yang ini ternyata di tahun 2024 kita mengalami kenaikan produksi. Kenaikan produksinya dari 820.000 sekian menjadi 930 sekian. Artinya ada kenaikan dengan peningkatan pertanaman dari 1 kali menjadi 2 kali. Syamsir juga menyebut Kalsel dapat membantu kebutuhan daerah tetangga seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Hal itu dikarenakan ketiga provinsi lain di Pulau Kalimantan produksi padi mereka masih minus. Selain sebagai penyangga ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara IKN, Kalsel juga berada pada urutan ke-11 penyangga ketahanan pangan nasional. Muhail, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebagai upaya meningkatkan usaha yang telah dilakukan melalui program Batumbang Tani dalam meningkatkan minat para pemuda untuk bergerak di usaha sektor pertanian, tim pelaksana Swakelola Akademis Batumbang Tani dari Fakultas Pertanian Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari menyampaikan hasil kajiannya lewat ekspos yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Program Batumbang Tani merupakan sebuah inovasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dengan metode menarik dan meningkatkan minat para pemuda untuk bergerak di usaha sektor pertanian melalui peningkatan dan pengembangan pengetahuan serta kapasitasnya dalam rangka proses regenerasi petani. Hal ini merupakan langkah yang dilakukan dalam mewujudkan kedaulatan pangan dengan mencukupi kebutuhan dari produksi dalam negeri dengan menggandeng para pemuda sebagai aset penting yang menjadi motor penggerak serta pemegang tongkat estafet keberlanjutan sebagai pelaku utama khususnya di sektor usaha pertanian pangan. Program yang telah berjalan selama 3 tahun ini mendapat kajian akademis dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan, Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang ditunjuk Dinas Pertanian Kabupaten Banjar selaku tim pelaksana Swakelola Akademis Batumbang Tani. Dalam ekspos hasil kajian yang dilakukan selama 3 bulan sejak bulan Agustus tahun 2024 di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar, terungkap beberapa manfaat yang dirasakan oleh peserta program Batumbang Tani tersebut, mulai dari peningkatan pengetahuan keterampilan, relasi, motivasi mengembangkan perluasan usaha, peningkatan produksi dan pendapatan, akses dan informasi pasar yang lebih baik, pengelolaan keuangan hingga akses permodalan. Meski begitu, ternyata ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian bersama oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, seperti masih lemahnya pengawasan kepada peserta setelah pelatihan, belum banyaknya petani yang bergabung di dalam kelompok petani, hingga belum berjalan maksimalnya penumbuhan minat usaha baru karena terkendala dengan pemasaran produk serta selera konsumen. Untuk itu, Ketua Tim Pelaksana Swakelola Akademis Batumbang Tani, Dr. Muhammad Syarif Jaya mengatakan, saat ini kondisi pertanian di Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan hingga hortikultura, dengan pengelolaan hingga pengolahan hasil yang masih menjadi primadona, yakni di komoditas cabai yang mencapai 80%. Syarif menghimbau agar pendampingan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, khususnya pemberian pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, di samping perlu pengelolaan lahan tidur untuk dijadikan lahan yang produktif. Memang saat ini kondisi pertanian di Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan, baik dari segi produksi maupun pemampatan lahan, terutama dalam meningkatkan lahan-lahan yang seharusnya bisa dijadikan sebagai lahan produktif. Namun memang kita harus juga mengakui bahwa masyarakat kita ini harus lebih banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan yang gunanya untuk lebih memperkaya keilmuan mereka atau keterampilan mereka di dalam melakukan usaha di bidang pertanian. Apakah itu di bidang pertanian secara khusus maupun perkebunan, juga hortikultura dan juga peternakan. Bahkan dari sekian produk-produk yang dihasilkan dari keempat komoditas itu juga ada pengolahan hasil yang tentunya juga ini dapat memberikan sumbangsi di dalam meningkatkan kesejahteraan para petani peternak di Kabupaten Banjar. Dan memang kita berharap terutama dari kami tim Uniska itu mengkaji bahwa sesungguhnya yang punya potensi untuk bisa dibina dan
diberikan pelatihan itu adalah kawasan pesantren, karena pesantren ini merupakan salah satu komoditas masyarakat yang saat ini sedang giat-giatnya tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mereka digembleng untuk menjadi seorang petani modern. Kira-kira seperti itu. Dari ekspos yang disampaikan, tim Swakelola Akademis Batumbang tadi juga turut menyampaikan beberapa rekomendasi untuk dijadikan bahan evaluasi, di antaranya penetapan program Batumbang Tani sebagai prioritas berkelanjutan dengan inovasi pelatihan pertanian yang masuk dalam lingkungan pesantren di Kabupaten Banjar, optimalisasi program dalam perencanaan dengan melibatkan stakeholder dengan kajian dan evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya, serta pembiayaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Sementara itu, dari hasil ekspos kajian akademis kebermanfaatan program Batumbang Tani yang dilakukan tim Swakelola Akademis dari Faverta Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, nantinya Dinas Pertanian Kabupaten Banjar akan melakukan koordinasi bersama stakeholder lainnya guna melakukan pembaharuan program yang dijalankan dalam memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi para petani. Dalam ekspos akhir kajian akademis kebermanfaatan program Batumbang Tani yang dilakukan tim Swakelola Akademis dari Faverta Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, menyampaikan beberapa poin rekomendasi, salah satunya penetapan program Batumbang Tani sebagai prioritas berkelanjutan dengan inovasi pelatihan pertanian yang masuk ke dalam lingkungan pesantren di Kabupaten Banjar. Dilibatkannya para santri yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk inovasi dalam menggalang regenerasi petani muda dengan memperluas kebermanfaatan program Batumbang tadi dengan menyasar lingkungan pondok pesantren dalam meningkatkan sektor pertanian melalui SDM berkualitas yang berdaya saing tinggi, di samping menumbuhkan orientasi bisnis lewat wirausahawan pertanian, melalui pelatihan magang, peningkatan kapasitas kelembagaan petani, akses permodalan, jejaring usaha, hingga perizinan. Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar Ikhwan Syah menyebut, nantinya hasil ekspos kajian akademis ini akan ditindaklanjuti bersama stakeholder lainnya, agar program ini bisa terus berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih bagi petani di Kabupaten Banjar. Jadi alhamdulillah hari ini kami mewakili Pak Bupati dalam ekspos yang berdasarkan rekan-rekan Uniska, ada beberapa rekomendasi yang kita dapatkan dari hasil ekspos, dan kami dari jajaran Dinas Pertanian akan coba menyikapi bagaimana langkah ke depan terkait dengan kegiatan yang sudah disampaikan tadi. Hal senada juga turut diungkapkan PLT Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Retno Sri Murwani yang menyebut, program Batumbang Tani yang telah berlangsung selama beberapa tahun tersebut nantinya akan berlanjut di tahun 2025 dengan pembaharuan pelaksanaan melalui kajian dari hasil evaluasi yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tindak lanjutnya adalah bahwa tentunya rekomendasi yang diberikan kepada kami akan kami pelajari, kami aplikasikan, kemudian kami koordinasikan dengan Bapeda, dengan Bapak Pimpinan, Asisten dalam hal ini untuk keberlanjutan program ini. Iya, pasti akan berlanjut di 2025, tapi dengan adanya pembaharuan, kan kita sudah laksanakan 3 tahun, 2022 sampai 2024, kemudian kita lakukan kajian, jadi apa-apa yang harus diperbaiki melalui kajian ini akan kita laksanakan. Mudah-mudahan memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat petani kita. Keterlibatan para santri pondok pesantren untuk terjun di sektor pertanian merupakan usaha yang telah dilakukan beberapa wilayah di Indonesia melalui kelompok anak muda berloyalitas, integrasi tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam memajukan sektor pertanian dengan pengembangan pertanian modern menggunakan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, sampai bulan Oktober 2024,
Bank Kalsel mencatat pertumbuhan kinerja yang impresif selaras dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid meskipun di tengah adanya tekanan ekonomi global seperti kenaikan suku bunga beberapa negara maju dan inflasi tinggi serta pengaruh beberapa faktor eksternal lain seperti terjadinya konflik geopolitik di beberapa wilayah dunia. Setidaknya hal itu diungkapkan langsung Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin, didampingi seluruh jajaran direksi bersama komisaris dalam konferensi pers akhir tahun berlangsung di ruang rapat lantai 3 Selasa 12 November 2024. Fahrudin mengatakan Bank Kalsel tetap mampu mencatat performa yang positif. Terlihat dari posisi Oktober 2024, aset bank menembus 30,11 triliun rupiah atau tumbuh 7,62% secara tahunan. Dari sisi liabilitas, dana pihak ketiga bank mengalami peningkatan sebesar 5,69% year on year, mencapai nominal 23,71 triliun rupiah. Sementara untuk penyaluran kredit dan pembiayaan, tumbuh di 3,08% dengan nominal mencapai 14,92 triliun rupiah. Pencapaian atas kinerja bisnis dan operasional tersebut mendorong perolehan laba konsolidasi bank sebesar 318 miliar di Oktober 2024, mengalami pertumbuhan 11,27% secara tahunan. Sementara itu, modal inti Bank Kalsel terrealisasi secara organik sebesar 3,07 triliun pada Oktober 2024 dan diproyeksikan akan terrealisasi sebesar 3,11 triliun rupiah pada Desember 2024. Yang mana hal ini berarti Bank Kalsel telah memenuhi modal inti minimum sebesar 3 triliun rupiah, bahkan melampaui target sebagaimana disyaratkan oleh peraturan OJK tentang konsolidasi bank umum. Di sisi lain, Bank Kalsel yang telah menginjak usia ke-60 ini terus mendapat apresiasi dan penghargaan atas berbagai prestasi cemerlang di tahun 2024. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Usai jeda, kami kembali dengan informasi Banjarmasin Village Festival tahun 2024 digelar pemerintah Kota Banjarmasin.